Jumpa lagi dengan channel Kianum Sumedang. Kali ini saya jarah ke Bumi Alit yang berada di Panjalu. Bumi Alit merupakan sejenis museum yang dijadikan tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Panjalu. Di Bumi Alit ini terdapat pedang pusaka yang diberikan sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Ali, kepada Prabu Sanghyang Borosngora. Selain pedang, terdapat juga pusaka lain seperti cis atau semacam dewi sula, keris, kujang, gong kecil, bang bareng, dan lainnya. Letak Bumi Alit dari Situ Lengkong, Panjalu berjarak sekitar 500 meter. Bumi Alit awalnya dibangun oleh Prabu Rahyang Kancana di Dayeuh Nagasari, Ciomas, sebagai tempat penyimpanan pusaka peninggalan Prabu Sanghyang Borosngora. Bumi Alit sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti rumah kecil. Pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Wirapraja, bangunan Bumi Alit direlokasi ke Dayeuh Panjalu. Relokasi ini berbarengan dengan perpindahan kediaman Bupati Tumenggung Wirapraja ke Dayeuh Panjalu. Dan pasucian Bumi Alit saat ini terletak di Kebon Alas, yaitu alun-alun Panjalu. Awalnya pasucian Bumi Alit merupakan taman berlumut yang dibatasi dengan batu-batu besar dan dikelilingi pohon wargu. Bangunan Bumi Alit sendiri berbentuk mirip leuit atau lumbung padi pada dulu tradisional masyarakat Sunda. Rangkanya terbuat dari bambu dan kayu berukir dengan dinding terbuat dari birik bambu dan beratap ijuk. Pada saat pendudukan Jepang, benda-benda pusaka yang tersimpan di Bumi Alit dipindahkan ke kediaman Raden Hanapi Argadipraja, sesepuh keluarga Panjalu atau cucu Raden Demang Alda Kusuma di Kebon Alas Panjalu. Ketika pecah pemberontakan DITI, para pemberontak sempat merampas benda-benda pusaka ini dari Bumi Alit. Pusaka tersebut kemudian ditemukan kembali oleh TNI di Gunung Sawal. Selanjutnya penemuan itu diserahkan kepada Raden Hanapi Argadipraja, kecuali pusaka cis yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Sampai saat ini pemeliharaan Bumi Alit dilakukan oleh pemerintah Desa Panjalu yang terhimpun di dalam Wargi Panjalu. Demikian sekilas tentang Bumi Alit. Assalamualaikum ya Allah, ayang Borosngora, ayang Syabul Iman, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tadi mah teu apalin pangasa sih biar aya naon wae lebetan. Ini di dalam Bumi Alit itu berbentuk seperti leuit atau bahasa Sunda mah lumbung padi ini teh. Leuit itu. Di dalamnya terdapat pusaka tadi dari peninggalan Prabu Borosngora. Ini di dalam banyak orang tawasul kalau pada waktu tertentu dan enggak setiap hari dibuka gitu. Kalau mau ke dalam tapi bisa izin jeruk kuncinya. Tapi untuk pusaka enggak sembarangan kita bisa masuk, ada waktu tertentu untuk dibukanya pusaka itu. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ini batu peninggalan Prabu Borosngora juga, tempat sholatnya beliau. Kalau sekarang masih sejadah, tapi dulu mah batu peninggalan beliau, raja-raja Panjalu.
Kumpa nami saha Haji Ono. Haji Ono. Kumaha ieu sejarah tentang Bumi Alit teh? Sakilas kumaha? Sejarah singkatnya. Mohon. Sejarah singkat mah Bumi Alit mah ku bahasa Indonesia bahasa Sunda. Telangkung mah sok. Bahasa Indonesia mah. Nah, sejarah Bumi Alit bukan pemakaman ya. Ya. Bukan perkuburan. Iya. Tapi Bumi Alit adalah penyimpanan benda-benda pusaka peninggalan Karhun Panjalu, Iya. Eyang Borsora atau Eyang Sehabul Iman, Iya. yang beliau menurut sejarah Panjalu diislamkan oleh Eyang Sayyidina Ali di Mekah pada tahun 650 Masehi. Setelah beliau diislamkan, beliau belajar agama Islam langsung gurunya dari Eyang Sayyidina Ali ya. Iya. Nah, setelah itu sebelum pulang ke Panjalu, Eyang Borsora diberi cenderamata oleh Eyang Sayyidina Ali, yaitu pedang, cis dan seperangkat alat kehajian, kain ihram. Iya. Dan diberi tambahan nama yaitu Eyang Sehabul Iman. Karena dari sini beliau membawa gayung bolong ya. Iya. Dan pulangnya perintah jadi bapaknya harus membawa air di gayung bolong dengan tidak bocor. Maka Eyang Borsora sebelum pulang ke Panjalu belum mohon petunjuk dari Eyang Sayyidina Ali dari mana harus membawa air dari gayung bolong. Eyang Sayyidina Ali menunjukkan sidukan di sumur Jangjam. Maka Eyang Borsora pergi ke sumur Jangjam, gayung bolong disidukan di sumur Jangjam, dan dengan kekuasaan Allah dan kemurahan Allah air Jangjam di gayung bolong tidak bocor. Makanya Eyang Borsora terus pulang ke Panjalu, kerajaan masih di Dayeuh Luhur ya. Iya. Nah, setelah pulang ke kerajaan di Dayeuh Luhur, bapaknya yaitu Eyang Cakradewa masih ada. Nah, beliau menceritakan bahwa beliau yang disuruh mencari ilmu yang sejati itu adalah ternyata ilmu agama Islam. Nah, selanjutnya Eyang Borsora diberikan tahta kerajaan oleh Eyang Cakradewa dan kerajaan waktu itu di Dayeuh Luhur. Selanjutnya Eyang Borsora melaksanakan syariat agama Islam. Nah, di sana di Dayeuh Luhur ya, dan ada bekasnya yaitu batu panjang sekarang ada di sudut di sini di museum batu panjang. Setelah itu Eyang Borsora diperintahkan lagi oleh Eyang Cakradewa untuk memindahkan kerajaan dari Dayeuh Luhur ke Pasir Jambu. Pasir Jambunya jadikan keraton, Legok Jambunya harus dibendung. Ya, yang sekarang Legok Jambu itu menjadi situ Panjalu. Ya, itu situ Panjalu itu bukan situ alam tapi situ buatan Eyang Borsora, dan air Jangjam dari Mekah dicampurkan di situ Panjalu. Nah, setelah itu kerajaan di tengah danau yang sekarang menjadi kuburan ya. Nah, karena Eyang Borsora misinya ingin menyebarkan agama Islam, maka kerajaan mulai diberikan kepada, sebelum berangkat menyebarkan agama Islam, Eyang Borsora memberikan kerajaan kepada anak yang pertama, yaitu kepada Eyang Haryang Kuning yang sekarang dimakamkan di Kapunuhan. Eyang Haryang Kuning gak lama jadi raja dan setelah itu diberikan kerajaan kepada anak yang kedua, adiknya Eyang Haryang Kuning, yaitu Eyang Haryang Kancana, putra kedua dari Eyang Borsora. Nah, Eyang Haryang Kancana paling lama jadi raja sampai 104 tahun dan sekarang dimakamkan di tengah danau. Nah, Eyang Borsora terus menyebarkan agama Islam terutama di Jawa Barat, Sumatera dan Kalimantan. Setelah tua beliau datang lagi ke Panjalu dan sebelum wafat beliau amanah, siapa saja besok lusa anak cucuku ingin ziarah kepadaku, tidak perlu mencari kuburan atau pemakamanku, tapi cukup dengan melihat benda pusaka peninggalanku yang disimpan di Bumi Alit cenderamata dari Eyang Ali itu. Nah, sejarah singkatnya. Nah, Di Bumi Alit apa aja? Ya, kalau menanyakan kalau Eyang Borsora di mana dimakamkannya, dirahasiakan. Benda-benda pusaka ini 1 tahun 1 kali dikeluarkan, dibersihkan, yang disebut nyangkuk. Nyangkuk itu membersihkan benda-benda pusaka dan memperlihatkan dohirnya benda pusaka pada waktu itu. Nyangkuk itu dilaksanakan membersihkan benda pusaka itu dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal. Harinya ditentukan hari Senin, tapi tanggalnya bagaimana Senin akhir Rabiul Awal.
Ya. Itu saya barangkali. Yang di dalam ini apa aja, Pak Yang Haji? di dalam ini adalah benda pusaka pedang, ya, Ya. Terus cis, terus kain ihram Ya. dan kujang, Kujang. dan senjata-senjata yang Oh lainnya. iya. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Saya barangkali mohon maaf ya, Ya. yang sebesar-besarnya. Kujang. Ini replika pusaka yang ada di dalam Bumi Alit. Ini Jadi di sini replika ada pedang. replikanya. Ini hanya kayu sih dibikin seperti mirip. Ini replika cis. Jadi biar orang yang ingin tahu gambarannya seperti ini, pusaka-pusaka yang disebutkan yang ada di dalam Bumi Alit tersebut. Dan di sini ada keterangannya tentang jenis pusakanya dan bagaimana pusaka ini. Nah, dia jadi ada tulisan berikut replikanya. Ini menerangkan tentang Kujang Panjalu, terus menerangkan pedang Sayyidina Ali. Jadi di sini dituliskan bagaimana pedang Sayyidina Ali itu dijelaskan secara rinci, ada tulisannya.